Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. آمين يا الله يا رب العالمين. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah. Yang hadir pada kajian pagi hari ini, insyaallah semoga senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah sampai ke masjid ini dihitung pahala oleh Allah, diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini tentunya kita dikumpulkan kembali, dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan kita berupaya dan terus berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan Allah mengangkat derajat kita di dunia, wabil khusus nanti Allah muliakan dan Allah angkat derajat kita di akhirat dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan insyaallah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselawat kepada beliau, yang perlu juga kita perhatikan adalah selain kita mengingat dan yakin mendapatkan keutamaan selawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hal dan perkara lain yang perlu kita ingat, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan para sahabat dulu telah berjuang, berkorban membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pengorbanan, perjuangan dan jerih payah lelah beliau, maka sesungguhnya kita tidak akan dapat menikmati iman dan Islam. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada hamba Allah terbaik Rasulullah SAW, maka di antara bentuk syukur dan terima kasih itu adalah kita berselawat salam kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan itu insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan jemaah sekalian Allah muliakan, di tangan saya ini ada kitab yang berjudul Al-Arba'in At-Tajiyah fi Fadail wa Fiqhiyat Al-Ardh Al-Muqaddasah atau Maqdisiyah. 40 hadis terkait tentang keutamaan Baitul Maqdis. Jadi hadis ini saya langsung dapat sanadnya dari guru saya di Sudan, Syekh Tajuddin. Saya sampaikan hadis ini berarti para jamaah langsung mendengar hadis yang langsung silsilah mata rantai periwatan hadis ini langsung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung yang terkait dengan perkara-perkara keistimewaan Baitul Maqdis. Dan mudah-mudahan dengan apa kita membaca dan mendengarkan hadis-hadis ini, semakin tumbuh kecintaan kita kepada Al-Qiblatul Ula, kiblat kita yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Dan semakin faham kita keutamaan-keutamaannya. Dan karena itu kemudian nanti kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuktikan cinta itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan tanah kita, tanah kaum muslimin, kemudian mendoakan saudara-saudara kita
kita yang Allah takdirkan tinggal menetap di tanah yang Allah muliakan kiblat kita, dan berusaha menolong, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan itu insya Allah kelak di akhirat kita membawa bukti cinta kita kepada tanah yang Allah muliakan, dan insya Allah bila kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, seorang sahabat bernama Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ma fihi mawdi'u shibrin illa sajada fihi nabiyyun wa qama 'alaihi malak." Tidak ada sejengkal tanah pun, tanah Baitul Maqdis tersebut, melainkan setiap jengkalnya itu para nabi sujud di tanah itu. Dan tidak ada sejengkal tanah Baitul Maqdis, melainkan di setiap jengkalnya itu ada malaikat yang pernah berdiri di situ. Itu keutamaan Baitul Maqdis. Dan di dalam Al-Quran kita sering baca kalau ada perayaan hari besar Islam, Isra Mi'raj. Di antara ayat yang sering kita baca adalah surat apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Aqsa Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin." Dan kami menyelamatkannya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa Lutan, dan kami selamatkan Nabi Lut ila al-ardi allati barakna fiha, ke negeri, ke bumi yang kami berkahi. Barakna fiha lil alamin, untuk seluruh alam. Allah menyebut tanah ini keberkahan untuk seluruh alam. Para ulama mengatakan inilah bukti bahwa kalau tanah ini, Baitul Maqdis ini, dalam kondisi aman, maka seluruh dunia akan aman. Allah yang berfirman, kalau tanah yang diberkahi ini tidak aman, maka seluruh dunia tidak akan tenang. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia Ibrahim, wa Lutan, dan Nabi Lut, ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, ke sebuah tanah, ke sebuah negeri yang kami berkahi. Keberkahannya itu untuk seluruh dunia. Jadi ini pusatnya di sini. Kalau tanah yang diberkahi ini dikuasai oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin yang menghadirkan as-salam, kedamaian, ketenangan, maka seluruh dunia dari masyriq sampai maghrib akan damai, akan tenang. Tapi kalau bumi ini dalam kondisi tidak aman, Pak, maka fitnah, huru hara akan terjadi di mana-mana. Di mana kaum muslimin nanti belahan dunia lain tidak akan aman. Ini bukti, ya, bukti daripada kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan terkait ayatnya karena waktu kita sedikit. Ini Al-Arba'in 40 hadis. Kira-kira cukup dong punya 40 hadis. Kan 40 hadis. Jadi kalau 40 hadis ini selesai, saya berhak untuk berikan ijazah. Wah,
undang ijazah semua, tapi kayaknya nggak habis 50 hadis dalam waktu 20 menit. Baik. Hadis pertama. Tolong didengarkan, disimak dengan baik, dengan seksama. Semoga dapat keberkahan insyaallah. Yang pertama terkait pembangunan Baitul Maqdis. Siapa yang pertama kali membangun dan masjid mana yang pertama kali dibangun? An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abi Dzar, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan? Masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi, ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah, kiblat kaum muslimin hari ini. Qala, kemudian saya berkata lagi, qultu thumma ayyu? Kemudian setelah Masjidil Haram apa ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Aqsa. Setelah itu dibangun Masjid Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Ya. Qultu, kemudian saya bertanya ke Rasulullah, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara keduanya dibangun ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, 40 sanah, 40 tahun. Thumma aynama adrakat as-salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi. Dimanapun kau mendapati waktu salat, maka salatlah. Yang pada intinya kiblat kita kaum muslimin hari ini, Masjidil Haram, adalah masjid pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangun oleh Allah. Kemudian setelah 40 tahun pembangunan Masjidil Haram, kemudian Allah bangun Masjidil Aqsa. Siapa yang membangunnya? Nabi SAW bersabda dari sahabat Wahab, "Tsumma amara Allah Adam." Perhatikan ini. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam bisairi ilal baladil muqaddas, untuk berjalan ke Bait al-Muqaddas. Di dalam hadisnya al-balad al-muqaddas, negeri yang suci, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Fa'arahu Jibril alaihissalam kaifa yabni Baitul Maqdis. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan siapa? Nabi Adam alaihissalam kaifa yabni Baitul Maqdis, bagaimana cara membangun Baitul Maqdis. Fabana Baitul Maqdis, kemudian Nabi Adam dengan diawasi, dimandori, dituntun, diarahkan oleh malaikat Jibril, maka Nabi Adam membangun Baitul Maqdis. Berarti yang membangun siapa, Pak? Nabi Adam alaihissalam. Allah yang membangun, ya Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam membangun masjid. Wa nasaka fihi wa qiblatahu minhu al-Masjidil Haram. Kemudian Nabi Adam beribadah di dalam masjid yang dia bangun, Baitul Maqdis. Di mana kiblatnya dan ke mana kiblatnya? Kiblatnya ke Masjidil Haram. Jadi salatnya Nabi Adam alaihissalam di dalam Baitul Maqdis, kiblatnya ke arah Masjidil Haram yang sudah dibangun oleh Nabi Adam berapa tahun?
40 tahun sebelum Nabi Adam membangun Baitul Maqdis. Wa yahujju ilaihi waqtal hajj, dan Nabi Adam berhaji, berjalan, ya Allah, dari mana? Dari Baitul Maqdis itu balik lagi ke mana? Ke Haram, ke Mekah. Jalan kaki datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi Adam itu sudah melaksanakan dan melakukan manasik haji, ibadah haji. Wa yahujju ma'ahu waladuhu, dan ikut berhaji anak keturunannya. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian Allah muliakan, berarti Baitul Haram kemudian Baitul Maqdis sudah diletakkan pembangunannya dari semenjak adanya manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Adapun Al-Quran ketika bicara tentang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, bukan membangun dari awal, tapi melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Sudah ada fondasinya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ketika Ibrahim membangun, menaikkan, melanjutkan qawa'id. Apa itu? Pondasi Masjidil Haram dibangkitkan, dilanjutkan pembangunannya. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwa lamma farada Sulaiman min bina'i Baitul Maqdis, manakala Nabi Sulaiman telah selesai membangun Baitul Maqdis. Ini yang dipakai ya oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan yang membangun masjid ini adalah Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman yang pertama kali membangun. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Baitul Haram bukan Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun, tapi Nabi Adam alaihissalam. Sama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Nabi Sulaiman, tidak. Sebagaimana Nabi Ibrahim bukan orang pertama kali membangun Baitul Haram. Yang pertama membangun itu dan meletakkan fondasi pembangunannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan ada penjelasan Allah perintahkan malaikat untuk membangun Baitul Haram, membangun Baitul Maqdis. Ini tidak bertentangan. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, kemudian para ulama-ulama tafsir menyebutkan malaikat yang pertama kali membangun, ya kayak yang disebut tadi, bahwa malaikat Jibril datang mengawasi, memandori, mengarahkan untuk agar dibangun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa oleh Nabi Adam alaihissalam. Sekarang umpamanya nih, kalau ada tukang bangunan yang jamaah bayar untuk membangun masjid ini, kemudian ada pengurus di situ ikut mandori, mengawasi, ya, bagaimana pekerjaannya. Jadi siapa yang membangun, Pak? Apakah hanya tukang bangunan yang bangun? Bukan. Berarti semua pengurus yang ikut dalam perencanaan pembangunan masjid itu dikatakan mereka yang membangun. Malaikat datang. Nah, ini untuk menemukan kompromikan, menemukan titik temu bahwa yang mengatakan malaikat, yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Yang tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tadi saya akan pilih hadis-hadisnya. Nah, enggak mungkin nih kita habiskan 40 hadis.
dari Maimunah, dari Maimunah maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabiyah Maimunah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, qultu ya Rasulullah aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kami, beritahu kami tentang keutamaan Baitul Maqdis. Qala ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis ini adalah tempat nanti akan berkumpulnya manusia. Utuhu fasallu fihi. Datanglah kalian ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya. Ya Allah, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita berziarah, datang ke Baitul Maqdis. Fa inna salata fihi ka'alfi salatin fi ghairihi. Karena keutamaan salat di Baitul Maqdis seperti 1000 salat di masjid lainnya. Masjid lainnya ini yang dimaksud selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi. Selain masjid yang dua ini, maka salat di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis disebutkan dalam hadis ini ka'alfi salatin fi ghairihi, seperti 1000 kali salat di tempat yang lain. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua insyaAllah bisa datang ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya insyaAllah. Dan Baitul Maqdis sudah berada di atas pangkuan kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Qultu, kemudian Maimunah berkata, ara'aita in illam astati an athammal ilaihi. Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami tidak bisa ke sana. Jadi pertanyaan beliau ini berkah buat kita, karena tidak semua, ya, kemungkinan tidak semua umat Nabi Muhammad SAW bisa datang ke Baitul Maqdis. 1400 tahun yang lalu pertanyaan ini disampaikan, jadi hujah buat kita bahwa ya mungkin di antara umat Nabi Muhammad SAW tidak berkesempatan bisa datang, bisa hadir dan berziarah ke Baitul Maqdis. Kalau saya tidak bisa ya Rasulullah, karena sesuatu dan lain hal, banyak halangannya, rintangannya ya Rasulullah, banyak penyebab orang tidak bisa hadir, tidak bisa datang ke tempat itu. Qala, maka Rasul mengatakan, fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi. Kalau engkau tidak bisa datang ke Baitul Maqdis untuk salat di sana, beribadah di dalamnya, maka berikan hadiah. Untuk siapa? Untuk Baitul Maqdis dan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Apa hadiahnya? Kau hadiahkan minyak zaitun yusraju fihi, untuk menjadi penerang di masjid itu. Kasih minyak, kirim hadiah berupa minyak sebagai penerang di sana. Bayangkan kata Nabi, biar ada cahaya. Faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Kalau kamu lakukan yang demikian, atau siapa saja yang mengirimkan hadiah, saya katakan mengirimkan hadiah sesuai dengan teks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya seperti pahala orang yang langsung datang ke Baitul Maqdis mengirim hadiah. Yang disebut hadiah di sini adalah zait, minyak. Untuk apa? Jadi cahaya di sana. Allah.
Dan para ulama menjelaskan begini jemaah sekalian. Kalau sekarang ada tromol-tromol ya menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk membantu mereka, kita mengatakan apa? Mari semua jemaah kita sama-sama berinfak, keluarkan harta terbaik, bersedekah, berinfak untuk membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Betul, itu gak kalimatnya, ya kan? Kita pakai istilah apa? Infak, bantuan. Tapi Nabi gak pakai kalimat itu. Nabi tidak menggunakan kalimat infak, tidak menggunakan kalimat membantu, at-ta'awun. Nabi menggunakan diksi fatuhdi, berikan hadiah. Kenapa kita disuruh ngasih, memberikan mereka hadiah? Kalau infak, Pak, dari Nabi SAW, kalimatnya itu maknanya luar biasa, maknanya luas. Kalau berinfak, bersedekah, identik terhadap orang-orang yang tidak mampu. Masa bersedekah? Kenapa? Orangnya tidak mampu. Dan biasanya kalau bersedekah, orang yang bersedekah merasa lebih dari orang ini. Apakah lebih dari finansialnya, kemampuannya, dan lain sebagainya. Biasanya di hati manusia, ketika menolong, berinfak, bersedekah untuk orang lain, hati manusia ini biasa merasa lebih dari orang itu. Betul nggak? Orang berinfak untuk orang miskin, orang bersedekah untuk orang miskin. Nabi tidak menggunakan kata menolong, membantu, berinfak, hadiahkan. Saya bisa kasih hadiah kepada bos saya, umpamanya gitu. Saya bisa mengasih hadiah kepada orang yang lebih tinggi, baik ilmunya, kedudukannya. Guru saya, kiai saya, dibandingkan ilmunya dengan saya jauh antara langit dan bumi. Tapi saya datang kepada beliau, bisa nggak kasih sesuatu? Bisa. Saya bawain beliau, subhanallah, apa kesukaannya. Oh, saya bawakan baju. Oh, saya bawakan sarung. Oh, saya bawakan makanan. Saya bilang apa, Pak? Pak Kiai, ini ada hadiah. Berani saya bilang, Pak Kiai, ini sedekah dari saya. Berani? Bukan, Pak, sedekah. Oh, ini saya infak buat Pak Kiai. Kurang ajar. Akhirnya Pak, saya bilang, Pak, ini hadiah. Hadiah itu menunjukkan apa? Al-alaqah al-qawiyah bainahuma, alaqatul hubb. Ada ikatan yang kuat di antara keduanya. Ikatan apa? Ikatan cinta, ikatan kasih sayang, saling memuliakan, saling menghargai. Tuh Nabi 1400 tahun yang lalu sudah menubuatkan, meramalkan atas dasar wahyu bahwa akan terjadi perkara-perkara ini. Maka saudara-saudara kalian di sana itu butuh apa? Uluran tangan dari kita. Tapi ketika kita mengulurkan, memberikan sesuatu dalam hati itu, sebagaimana kita memberikan hadiah kepada saudara kita. Bukan hanya bantu, tapi di balik itu tanamkan rasa mahabbah, tanamkan rasa cinta dalam hati bahwa betul-betul kita mencintai saudara kita di sana. Bukan melihat mereka orang lemah, sebagaimana kita melihat mohon maaf di pinggir jalan ada orang lemah, kita bersedekah, kita berinfak. Tapi sekedar itu saja. Setelah itu ya kita nggak tahu urusannya bagaimana, itu terserah. Tapi untuk Baitul Maqdis, untuk Palestina dan orang-orang yang tinggal di sana, kirimkan hadiah untuk mereka. Kirim dimanapun
kalian berada, berapapun jarak jauh di antara kalian, maka kirim atubdi. Masya Allah, pesan Nabi itu hadiah kan? Ya, bagaimana kita merasa lebih baik, lebih beruntung? Belum tentu. Ya, belum tentu. Allah memilih saudara-saudara kita yang di sana untuk menjadi garda terdepan untuk membela kiblatul ula, masjid pertama kita, masjid kaum muslimin. Yang dihadiahkan zaitun, minyak Allah sebagai penerang. Kapan kita butuh cahaya, Pak? Kalau dalam kegelapan butuh cahaya. Kegelapan yang ada di sana hari ini, ya, seluruh bentuk kegelapan. Apakah kegelapan keadaan, ya, situasi, bahkan memang gelap, benar-benar gelap. Bagaimana Zionis Israel itu kemudian memutus akses listrik? Dokter sedang operasi di rumah sakit, nggak ada lampu, nggak ada listrik. Tindakan besar, operasi. Ada dia pakai cahaya apa? Handphone. Kirimkan minyak zaitun sebagai penerang buat mereka. Ya, subhanallah. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada kita, ini harus ada alaqah, ya. Ada alaqah, hubungan di antara kita, saling mencintai, saling menyayangi dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza, di Baitul Maqdis. Waalaikumsalam. Baik, tadi dikasih waktu sampai jam 5.20. Udah jam 5.20 nih. Ya, baru berapa hadis nih? 2 hadis. Al-Arba'in Al-Maqdisiyah fi Fadail wa Fiqhiyat Al-Ardh Al-Muqaddasah. 40 hadis keutamaan Baitul Maqdis. Baru 2 hadis. Jadi Nabi SAW menggunakan kalimat apa? Hadiah. Jadi kalau sekarang hari ini nih kita mengeluarkan sesuatu dalam hati, mungkin bahasanya adalah infak, ya, menggalang dana untuk menolong saudara-saudara di sana. Di balik itu, di dalam hati tidak hanya sekadar mengeluarkan, tapi di situ ada rasa mahabbah, rasa cinta untuk saudara-saudara kita di sana. Dan Nabi wasiatkan kepada Maimunah mengatakan fatubdi lahu zaitan, kirimkan minyak. Nabi tidak mengatakan kirimkan infak, kirimkan bantuan, ta'awun, ya. Tapi kau berikan hadiah. Hadiah itu adalah pengikat di antara hamba-hamba Allah untuk saling mencintai. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu tubuh. Apabila yang satunya sakit, maka seluruh anggota tubuh pun merasakan sakit. Seperti satu tubuh. Fi tawadihim, dalam saling mencintai, wa tarahumihim, dan saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan saling meramah lembut. Maka enggak mungkin kemudian kalau anggota tubuh kita disakit, kemudian tangan kiri sakit, kemudian butuh untuk diperban, yang tangan kanan bilang, udah perban sendiri aja. Enggak mungkin. Pasti tangan kanan yang membantu. Ingat dulu kalau sakit, Pak, di kampung itu kalau sakit apa saja, biasanya dia disuntik, Pak. Sakit mata disuntik sini, ya. Sakit perut disuntik sini, ya. Sakit apapun disuntik. Mantri di kampung dulu itu, betul kan? Ya. Ini nggak pernah protes. Saya nggak pernah sakit. Tangan sakit kenapa saya ditusuk gitu? Mata sakit kenapa saya ditusuk? Kaki sakit kenapa saya ditusuk? Dia nggak pernah protes. Tahu, memang saling apa?
Agar semuanya merasa sehat, merasa baik, maka harus merasakan penderitaan anggota tubuh yang lain. Kalau saudara kita di sana hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan, cobaan, dan penderitaan cobaan mereka itu menjaga kemuliaan kaum muslimin, menjaga kemuliaan kita, menjaga kiblat kita. Jangan dengarkan. Jadi kalau kita bahas panjang ini, jangan dengarkan orang, wah ini kelompok ini. Sekarang masih bicara begitu. Kalau ada orang di pinggir jalan tabrak, apa perlu kita tanya dulu? Ini orang Islam atau Kristen ini? Gak usah bantu, lihat KTP-nya dulu. Orang udah ngaku mati, lihat KTP, bantu dulu. Apalagi kita yakin ini, yakin saudara kita, ini adik saya nih. Ikatan ukhuwah Islamiyah diikat oleh ikatan ad-din itu lebih kuat daripada ikatan nasab dalam pandangan agama. Nah, alhamdulillah ini tim dari akan menyampaikan nanti tentang kondisi dan keadaan terkini di Palestina, lebih khusus di Gaza. Nanti akan kita dengarkan sesuai dengan arahan moderator tadi. Baik, ini yang saya bacakan, insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu, insyaallah. Mudah-mudahan 2-3 hadis tadi dan ayat yang kita bacakan menjadi wawasan keilmuan kita dan menambah kecintaan kita kepada Baitul Maqdis insyaallah taala. Jadi 40 hadis ini saya langsung dapat sanadnya. Ya, beberapa minggu yang lalu langsung dapat sanad 40 hadis tentang keutamaan Baitul Maqdis. Semoga bermanfaat di jemaah sekalian insyaallah taala. Baik, saya tutup dengan mungkin ada satu pertanyaan. Oh gitu. Kalau ada yang bertanya silakan. Atau langsung aja Pak. Langsung aja. Ya. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan baik kami ucapkan terima kasih pada Tuan Guru Suparman Fajar Organisasi yang telah memberikan arahan kepada kita kajian pada subuh ini, dan mudah-mudahan semua apa yang disampaikan adalah menambah wawasan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengetahui kita tentang Palestina, khususnya Baitul Maqdis. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita juga Ketua Bidang Humas Aqsa Working Group. Kebetulan yang akan menyampaikan adalah Ustadz Aam Imanuddin, dan alhamdulillah dia telah berada. Marilah sama-sama kita mendengarkan tentang masalah organisasi LSM ini dan juga Palestina keadaan terkini. Pada Ustadz Al-Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Yang kami hormati Tuan Guru Ustaz dan juga seluruh jamaah pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua jamaah yang ada di sini selalu sehat, dan tidak lupa doanya, bantuannya tidak putus untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, lebih khusus di Gaza.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersilaturahim di tempat ini. Salawat dan salam mari selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya yang selalu mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang insya Allah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau saya terlambat karena tadi sholat subuh berjamaahnya di pondok pesantren Cilengsi. Jadi saya tadi dari Cilengsi dan ada miskoordinasi. Tadi yang akan hadir ke sini adalah presidium dari Aqso Working Group. Ternyata ketiga presidium ini ada acara semua. Jadi kami telah dikabari untuk tadi konfirmasi setelah sholat subuh. Ternyata mendadak ada yang ke Bandung gitu ya, mendadak ada yang masih di Lampung, dan akhirnya mengamanatkan kepada saya untuk hadir di majelis ini. Kemarin Bapak Haji Budi ya, silaturahim ke Aqso Working Group. Jadi sekretariatnya di sini Pak, dekat gitu ya. Silaturahim mengundang di acara pagi ini untuk menyampaikan informasi dan hal-hal penting terkait dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini yang eskalasinya meningkat. Ini sudah memasuki hari yang ke-42 gitu ya maksudnya. Hari yang ke-42 eskalasi di Palestina. Badai Al-Aqsa. Informasi terakhir dari Kementerian Kesehatan itu hari ke-41 korban syahid masyarakat Palestina itu sudah 12.000 plus ini masih ada yang belum terdata. Itu korbannya dari mulai ibu-ibu, anak-anak dan bayi. Yang menjadi pertanyaan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi korban dari pihak militer Hamas. Ada beberapa brigade, ada brigade Al-Qassam yang kita lebih kenal gitu ya. Itu sampai saat ini belum ada pernyataan resmi berapa banyak pasukan militer Hamas yang syahid. Sementara dari militer Zionis Israel yang tidak terpublikasikan, namun informasinya diterima oleh para relawan dari jurnalis Al Jazeera yang memang banyak puluhan jurnalis Al Jazeera itu yang bertugas di sana. Itu lebih dari 7.500 tentara Zionis Israel tewas. Letnannya, bahkan jenderalnya. Yang terakhir adalah kepala intelijen lapangan yang menjadi korban berbarengan dengan istilahnya tim Blackwater Amerika gitu ya. Yang informasinya kita dapat mereka dalam satu pesawat helikopter yang canggih dikabarkan tewas kecelakaan, bukan di daerah Gaza gitu. Padahal sebenarnya itu satu pesawat, satu rombongan itu tewas. Hal yang perlu kami sampaikan di tempat ini, di majelis ini adalah kami teringat apa yang disampaikan oleh pembina Aqso Working Group, yaitu Kiai Haji Yahya Mansur. Sampaikan informasi yang terbaik. Ini ada kata terbaiknya di sini. Sampaikan informasi yang terbaik kepada seluruh dunia, khususnya kepada seluruh umat, seluruh masyarakat Indonesia mengenai perjuangan rakyat Palestina di sana. Jadi bukan hanya jumlah korban yang syahid, gedung-gedung yang hancur, ataupun wilayah yang porak-poranda,
tapi informasikan juga semangat perjuangan rakyat Palestina hingga hari ke-41 ini belum takluk dan belum kalah. Bayangkan coba. Sementara kekhawatiran, stres, kerugian, dan juga berapa banyak dana sudah dikeluarkan oleh Zionis Israel hingga saat ini, yang membuat mereka itu menghalalkan segala cara menginformasikan kepada dunia bahwa mereka dengan tagline-nya itu membela diri gitu ya. Ini upaya mereka membela diri. Mereka yang angkat adalah isu seperti itu karena mereka ingin mendapatkan pengakuan gitu dari dunia bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Seperti halnya dijelaskan dalam protokol Zion bahwa ketika mereka akan membumi hanguskan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa dengan meruntuhkan, dengan membakar, dan sekarang ini agenda mereka adalah dengan membagi Al-Aqsa menjadi dua. Undang-undangnya sudah keluar. Merubuhkan sudah dilakukan, membakar sudah dilakukan, belum berhasil juga. Sekarang mau dibagi dua. Ini mereka lakukan gitu ya. Dalam protokol itu, salah satu jalannya adalah mereka harus menguasai media, dan itu memang mereka sudah kuasai. Gitu. Makanya kita yang berada di sini, yang berada di Indonesia, jauh gitu dari Gaza, dari Palestina, dengan kecanggihan teknologi sekarang, tapi sumber informasi kita masih dikuasai oleh Zionis. Namun ada jalan-jalan yang bisa dilakukan oleh para jurnalis, para relawan gitu untuk menyampaikan informasi yang benar. Seperti halnya dalam pemberitaan itu ada opini dan fakta. Zionis Israel itu mengelabui, melakukan propaganda dengan fakta-fakta yang mereka bikin, dengan opini-opini yang mereka buat. Kaum muslimin harus bisa melawan itu. Makanya berita kekalahan, berita kerugian mereka tidak mau tersebar ke seluruh dunia. Mereka tutup gitu ya. Makanya jurnalis mereka bunuh. Hingga hari ini yang hari ke-42 ini jurnalis yang sudah tewas itu 80 jurnalis. Dan mereka nggak peduli gitu ya. Ini jurnalis dari mana? Tapi selama dia memberitakan tentang peperangan ini kepada seluruh dunia dan itu berita fakta, ini bunuh oleh Israel. Karena informasi kekalahan mereka dan informasi bertahannya orang-orang Gaza itu bahaya buat mereka gitu. Karena apa? Ini diakui sendiri ketika terjadi perang Arab waktu itu. Ada namanya Ben Gurion, salah satu pendiri negara Palestina, jenderal juga, salah satu tokoh di dalam sejarah pendirian negara Israel. Mereka mengatakan ketika kita akan menyerang Baitul Maqdis, Al-Aqsa dalam hal ini, kita harus habiskan dulu masyarakat Palestina. Ketika tidak ada jamaahnya, masjidnya akan mudah untuk dibuka. Tapi ternyata bukan hanya orang Palestinanya saja yang harus kita buka. Seluruh dunia kaum muslim pun harus dibuka. Jadi ketika Al-Aqsa itu kita rubuhkan, tidak akan ada yang bersuara. Dikatakan seperti itu gitu ya. Namun untuk mengalahkan seluruh dunia itu sulit karena mereka punya belief, keimanan. Sekarang kan kita nih peduli, kita perhatian, kita nyampaikan doa. Landasan kita kan keimanan. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Guru Al-Ustaz gitu, bagaimana kemudian kita terhadap Masjid Al-Aqsa berawal dari keimanan kita sesama muslim. Tapi berbahaya ketika nanti kaum muslimin itu dia perhatian terhadap Al-Aqsa, perhatian terhadap Palestina bukan hanya dasar belief, bukan hanya dasar dari keimanan saja. Tapi ketika kaum muslimin itu menggali ilmu, menggali pengetahuan tentang pentingnya Al-Aqsa
Al-Aqsa dan juga bumi Palestina, itu akan lebih berbahaya lagi. Makanya ketika Muslim itu sudah I believe, I read, and I listening tentang Al-Aqsa, itu lebih berat. Itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi, orang Zionis seperti itu. Makanya harus diusahakan oleh mereka, dunia ini harus dijauhkan pemahaman mereka tentang Al-Aqsa. Masyarakat Muslim ini harus dijauhkan keinginan mereka untuk mengkaji Al-Aqsa, Palestina. Puluhan tahun mereka lakukan itu. Ada kan sebagian kaum muslimin yang akhirnya tidak peduli terhadap Al-Aqsa. Tapi Syekh menyampaikan salah satu mantan Imam Masjid Al-Aqsa, almarhum Allah yarham, yang beberapa kali pernah datang ke Pondok Pesantren Al-Fatah di tahun 2008, 2011, 3 kali datang. Kami mendampingi langsung waktu itu dan membuat program Daurah Al-Quds di Yaman selama 6 bulan. Jadi terpilih lebih dari 30 para asatidz dari Pondok Pesantren Al-Fatah itu berangkat ke Yaman untuk mendalami ilmu tentang kepalestinaan dan juga tentang Al-Aqsa. Beliau menyampaikan bahwa kaum muslimin ketika masih menjaga ibadahnya di masjid, masih perhatian terhadap masjid, masih memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, insya Allah pemahaman tentang Al-Aqsa tidak akan pernah lepas. Karena untuk melawan semua propaganda itu apa coba? Taraf tu bingung amro ini lakukan dulu bingung asap tu bingung. Hanya 2 itu yang bisa kita pegang, Al-Quran dan Sunnah. Selama kaum muslim masih memegang Al-Quran dan Sunnah, insya Allah pemahaman terhadap Al-Aqsa, perhatian terhadap Palestina tidak akan pernah lepas dari kaum muslimin. Makanya mereka juga berupaya untuk kaum muslimin itu dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau menurut ulama Mesir, Said Qutb yang memang melihat gitu perjuangan orang-orang Palestina menghadapi Zionis, itu mengatakan, dan salah satu kunci bagaimana tertindasnya Palestina sampai saat ini dan digenggamnya Al-Aqsa oleh Zionis itu adalah salah satunya kaum muslimin belum bersatu. Jadi persatuan itu sesuatu hal yang sangat ditakutkan oleh Zionis Israel. Kalau mereka sudah bersatu secara hati, secara fisik, udah itu sulit untuk menguasai Al-Aqsa. Saya menekankan informasi ternyata menjadi salah satu jalan bagi kaum muslimin saat ini melakukan solidaritas. Jadi ada 3 hal di Aqsa Working Group. Jadi Aqsa Working Group ini kami NGO kemanusiaan yang khusus berkampanye, bergerak untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dan juga kemerdekaan Palestina. Kami berdiri dari tahun 2008. Setelah persiapan tentang kepalestinaan itu dari tahun 2004 kami sudah melakukan tabligh akbar, sudah melakukan daurah tentang kepalestinaan, gajian-gajian, dan silaturahim ke berbagai tokoh dan juga NGO Palestina di seluruh dunia, sampai juga kita bersilaturahim ke Al-Aqsa. Akhirnya 2008 membuat NGO yang khusus perjuangannya untuk kebebasan Masjid Al-Aqsa dan juga kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah sekarang 2023 dengan sebagian besar yang bekerja di NGO ini adalah relawan, dan kita punya pekerjaan masing-masing, tapi meluangkan waktu gitu ya untuk bergerak di sini. Aqsa Working Group ini melakukan secara umum 3 jalan strategis untuk solidaritas terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga Palestina. Yang pertama adalah solidaritas kemanusiaan. Makanya pengumpulan donasi, penyaluran, dan juga kampanye kita tentang pentingnya peduli terhadap rakyat Palestina, bukan hanya karena alasan keimanan, tapi juga karena alasan kemanusiaan, itu kita lakukan terus. Sampai saat ini
masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga punya 3 relawan yang saat ini berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Adik-adik kelas kami, Fikri, Farid, Reza. Orang tua Fikri dan orang tua Reza itu kebetulan tetangga saya di Pondok Pesantren Al-Fatah. Mengemban amanah menjaga rumah sakit, diamanahi oleh Mercy. Tapi berangkatnya dari AWD juga, dari Al-Fatah. Jadi ada dua rompi istilah yang mereka pakai di sana. Karena memang kerjasama pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza itu pembangunannya dilakukan oleh Mercy Medical Emergency Rescue Committee, dan juga para tukang, kami tidak menyebut tukang ya, para mujahid disebutnya, yang berasal dari seluruh Indonesia itu diberangkatkan dari tim AWG. Jadi kerjasama. Sementara pembiayaannya dari masyarakat Indonesia, murni masyarakat Indonesia. Karena kami terlibat juga dalam penggalangan dananya, tidak ada dari pejabat, tidak ada dari pemerintah, tidak ada dari partai. Maksudnya atas nama partai gitu, secara pribadi sih menyumbang. Jadi kita katakan bahwa Rumah Sakit Indonesia yang saat ini masih beroperasi, walaupun direkturnya menyatakan sudah tidak sanggup karena listrik dan juga kebutuhan lainnya sudah tidak ada, itu dibangun murni 100% dari sumbangan rakyat Indonesia. Yang saat ini 3 relawan itu diamanahi oleh pimpinan Mercy dan pimpinan AWG untuk terus bertahan. Karena kemerlukan ketika terjadi eskalasi itu sudah meminta WNI semuanya pulang. Kita tahu ada relawan Bang Poni, ada juga Bang Hussein sudah pada pulang ya. Tapi yang dari Mercy dan AWG ini 3 orang diamanahkan untuk tetap di Rumah Sakit Indonesia. Karena salah satu alasannya adalah ketika Israel tahu sudah tidak ada WNI di situ, mudah bagi mereka untuk menghancurkan. Sementara rumah hampir setiap hari di halaman, tinggal buka tengahnya aja itu rudal dari Israel. Dan korban terus berjatuhan. Halaman-halaman Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu sudah menjadi kuburan karena sudah ada tempat, tidak ada tempat lagi untuk mengubur para mayat-mayat yang syahid. Terakhir kita mungkin dapat kabar Rumah Sakit Shifa yang terbesar salah satu di Gaza Utara diberikan waktu 1 jam kemarin oleh Israel untuk mengevakuasi seluruh pasiennya. Bahkan pasien itu kan ada yang sudah tidak ada tangan, tidak ada anggota tubuh gitu ya, masih dirawat, bayi-bayi dalam inkubator. Dunia semua bersuara, dunia semua meneriakkan Free Palestine, Stop Genocide. Karena apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini adalah yang paling sadis dan sesuatu hal yang di luar apa istilahnya gitu ya, yang baru dilakukan oleh manusia kekejaman itu. Bayi-bayi semuanya, tokoh-tokoh semuanya bersuara. Jadi ada judul bahasan dari salah satu pengamat Timur Tengah, yaitu Ustaz Abdul Mutali, ketika siaran di beberapa media mengatakan bahwa sekarang ini Zionis Israel sudah melawan dunia, bukan hanya melawan kaum muslimin, tapi dia melawan dunia. Semua orang di latar belakang sudah bersuara. Kepanikannya luar biasa sekarang ini seperti Zionis Israel. Tinggal menunggu 2 langkah yang dilakukan secara diplomasi sebenarnya. Pertama adalah stop suplai minyak terhadap Israel oleh negara-negara yang menyuplai minyak. Kita tahu di Timur Tengah ada 3 negara utama yang menyuplai minyak terhadap Israel. Yang kedua, langkah politik yang paling bisa dilakukan untuk menyetop Israel itu adalah bukan kita ini langkah politiknya gitu ya. Israel harus digebuk gitu. Yang bisa menggebuk itu adalah saat ini pasukan militer Hamas. Dan mereka mampu. Kita terkesima dengan pidato Abu Ubaidah coba, hingga saat ini suaranya masih optimis, tidak ada suara
suara-suara pesimis, tidak ada suara-suara kalau kita dengar suara orang yang mengeluh itu kita nggak dengar. Bagaimana Abu Ubaidah ketika dia menyampaikan pidatonya, Panglima Hamas ini gitu ya, itu meyakinkan sekali. Karena mereka didukung oleh masyarakatnya yang sudah syahid juga. Dukungan itu yang perlu, dukungan moral, dukungan doa yang bisa kita sampaikan terus menerus. Nah, solidaritas yang kedua adalah yang perlu kita lakukan ini dari kaum muslimin adalah solidaritas informasi. Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah mempunyai media sosial di sini. Di gadgetnya masing-masing pasti ada YouTube, Instagram. Kita tunjukkan, kalau dalam istilah X itu kan ada hashtag. Kalau dalam media sosial itu ada trending gitu ya. Kita lakukan, kita tunjukkan ketika mendapatkan informasi yang valid gitu ya, tentang perjuangan Palestina, tentang perjuangan terhadap Al-Aqsa, kita bantu share, kita bantu sebar. Selama ini kita lakukan informasinya korban terus gitu ya. Ketika diingatkan bahwa ingat selain korban, sampaikan juga informasi kepada mereka bahwa pejuang-pejuang Hamas hingga hari ini, hingga detik ini masih melawan Israel dan belum kalah. Nah itu tuh perlu disebar. Masih ada kekuatan. Dan sebagai orang yang beriman gitu ya, kekuatan paling utama adalah yang dipegang oleh kaum muslimin yang ada di Gaza sana adalah kekuatan mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah SWT. Karena yang kita lihat adalah orang-orang Gaza, orang Palestina ini terkenal mereka itu pintar-pintar. Jadi ketika mereka berjuang, mereka tuh harus memiliki ilmu. Kita mendengarkan standar bahwa untuk menjadi pasukan Hamas, masuk ke pasukan khusus elitnya Al-Qassam, itu mereka harus tahfiz dan juga mereka harus S1 pendidikannya. Ini kontak kami dengan Syekh Mahmud Ambar, dekan sastra Arab dari University of Gaza, yang kampusnya juga udah rata dengan tanah karena sudah hancur. Anak beliau yaitu Bilal bin Mahmud Ambar adalah salah satu relawan AWG yang dari Palestina sana. Beliau menyampaikan bahwa ilmu itu tidak akan pernah lepas dari masyarakat Palestina. Karena dengan ilmu kita bisa melawan kejaman Zionis Israel. Walaupun nggak punya senjata canggih, tidak punya dana yang besar, tidak punya kekuasaan yang tinggi, tapi dengan ilmu kami bisa melawan Zionis Israel. Makanya orang Palestina itu rata-rata mereka pintar-pintar. Banyak data-data sebenarnya menunjukkan kepintaran orang-orang Palestina yang mereka tersebar di seluruh dunia. Karena saya ini suka sepak bola ya. Salah satunya adalah kepala dokter di beberapa klub bola itu dokternya dari Palestina. Ada yang di Liga Primer, ada yang di Liga Spanyol. Makanya ketika klub Real Sociedad itu dia melakukan campaign dengan bentuk pocong, dia itu ingin menunjukkan bahwa itu adalah kantong-kantong mayat rakyat Palestina di pertandingan La Liga. Kan dicari itu siapa idenya? Ternyata idenya adalah kepala dokter orang Palestina. Dan banyak orang Palestina yang jabatan-jabatan strategis itu karena keilmuan mereka gitu ya di Eropa, yang mereka melakukan koordinasi untuk campaign. Makanya ketika ada London bergerak gitu ya, Prancis bergerak, Skotlandia bergerak, New York bergerak, di situ di belakangnya itu ada usaha-usaha yang dilakukan oleh para sarjana-sarjana, para doktor-doktor, para profesor orang Palestina yang tersebar di seluruh dunia. Karena mereka punya ilmu, mereka bisa bernegosiasi, mereka bisa mempersuasi gitu ya. Belum lagi ada data-data untuk tingkat kecerdasan, data-data untuk para peraih Nobel, itu perlu kita tahu juga. Sampai jam berapa ya Pak? Takutnya kelewatan. Nah itu solidaritas informasi. Sekarang kita bisa memilih Bapak Ibu, bahwa Bapak kalau misalkan bisa mengakses, ada salah satu akun Twitter atau sekarang X gitu ya, itu Al Jazeera, diikuti.
Karena salah satu media yang paling ingin dihancurkan oleh Zionis Israel itu adalah Al Jazeera. Walaupun Al Jazeera pemberitaannya umum gitu ya, tapi tentang info Palestinaan itu nomor 1 sekarang. Al Jazeera ini mempunyai koneksi langsung terhadap salah satu media di Indonesia. Makanya dia mendapat eksklusif terus. Metro TV, hanya Metro aja. Cuman kami dari para relawan ini pernah mengumpulkan beberapa frame-frame media-media. Kenapa tidak semua pemberitaan itu bisa diberitakan? Oh, ternyata itu kaitan dengan kebijakan redaksi. Makanya sekarang lewat media sosial, dengan informasi yang bisa kita dapat, kita share. Tujuannya adalah, ayo kita mengajak kaum muslimin yang ada di sini sama-sama peduli. Karena apa? Karena kita juga melawan informasi-informasi yang anti terhadap Palestina. Ada juga informasi-informasi di media sosial yang justru mereka malah pro Zionis, berpeci, bersorban, ngeri kan? Mungkin Bapak Ibu bisa mengklasifikasi, bisa dipilih gitu ya, bisa dilihat informasi-informasinya. Sementara fakta dan opini ketika ingin kita arahkan terhadap kepedulian terhadap Palestina, kita kan perlu sumber yang benar-benar kita dapat dari sana. Ini sudah ada datanya dapat dari sana. Tapi untuk ngeblok itu semua, untuk nge-ban itu semua juga dilakukan oleh antek-antek Zionis Israel. Kita juga mungkin mendengar bagaimana suara-suara dari dunia Arab. Nah, terakhir sidang istimewa KTT Arab gitu ya, itu tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Karena ada beberapa negara yang sebenarnya bisa menekan Israel melalui jalur suplai minyak ya, itu tidak setuju. Ada 5 negara yang tidak setuju. Dari negara-negara Muslim yang melakukan sidang istimewa di KTT Arab kemarin. Nah, makanya selain solidaritas kemanusiaan, solidaritas informasi, ketiga ini adalah solidaritas politik yang perlu dilakukan. Jadi kami mengajak kalau di Aqsa Working Group ini ke pemerintahan, kami merapat gitu ya kepada pemerintahan, kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Luar Negeri lebih khusus, kita mensupport juga mendorong ketika setiap terjadi eskalasi di Palestina, kita langsung meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk Indonesia selalu memberikan sikap. Alhamdulillah sekarang ini Menteri Luar Negeri Indonesia sedang menjadi sorotan kan. Bagaimana kita bangga dengan apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkannya, apa yang ditunjukkan perhatian terhadap Palestina, mengatasnamakan rakyat Indonesia di forum-forum luar negeri. Terakhir kita lihat ketika Monas bergerak, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu menyampaikan kegelisahannya, keprihatinannya, dan juga mengajak untuk peduli terhadap Palestina sampai membuat puisi khusus untuk Palestina. Alhamdulillah Mercy dan AWG terus kita melakukan pendekatan terhadap pemerintah supaya pemerintah Indonesia menjaga sampai saat ini tekadnya gitu ya, untuk selalu membela Palestina. Dan juga menguatkan pendiriannya negara Indonesia ini jangan sampai berhubungan diplomatik dengan Israel. Ini kan harus ada solidaritas politik. Ada salah satu peta yang ditunjukkan oleh salah satu NGO Malaysia ketika kami silaturahim ke sana, yang sama-sama juga punya program tentang kepedulian terhadap Palestina, yaitu Muslim Care. Ini salah satu NGO terbesar mungkinnya di Malaysia, Muslim Care ini. Dengan chairman-nya kami berdiskusi bahwa Israel ini
dalam perkembangan bisnis dan ekonominya di seluruh dunia, ketika Israel dan Tel Aviv ini menjadikan negara dengan kantor R&D terbesar di dunia. Jadi kantor R&D perusahaan-perusahaan dunia itu lebih dari 500 perusahaan itu sekarang adanya di Tel Aviv dan ya pokoknya ada di Israel, bukan di Amerika, tapi adanya di Israel. Perusahaan-perusahaan, produk-produk. Nah, ketika kita diskusi itu ada satu peta pasar Asia Tenggara yang sampai saat ini belum bisa mereka kuasai pemerintahannya dan terus melakukan perlawanan. Perlawanan ini adalah menolak untuk berhubungan diplomasi Indonesia dan Malaysia. Dan ini menjadi target utama mereka. Indonesia Malaysia target utamanya sampai saat ini belum pernah berhasil. Walaupun mereka sudah melakukan pendekatan lewat jalur-jalur pribadi, personal dengan pengusaha-pengusaha Indonesia, tetapi secara diplomatik mereka belum bisa. Walaupun itu sering dilakukan. Terakhir kali berdiskusi dengan MUI, Profesor Ahmad Sudarnoto bidang hubungan politik dan luar negeri. Beliau mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Israel untuk bisa berhubungan diplomatik dengan Indonesia terakhir adalah mengirimkan orang-orang khusus ke MUI. Kami diajak diskusi hanya dengan pertanyaan seperti ini: bagaimana menurut Pak Kiai, Pak Profesor atau MUI kalau Indonesia menjalin hubungan diplomatik? Bayangkan coba. Dan yang datang ke kamar MUI itu berseragam, berpangkat, bertanya, ini nggak ada di pemerintahan Pak. Loh, ini ada apa yang pemerintah melalui, mungkin bukan atas nama pemerintah ya, atas nama departemen tertentu melakukan audiensi ke MUI, hanya bertanya kira-kira, pertanyaan itu seperti itu, bagaimana kalau Indonesia akhirnya kita buka hubungan? MUI menjawab seperti ini: seharusnya pertanyaan itu tidak pernah muncul dari pejabat orang Indonesia. Harusnya ketika ada utusan dari Israel menyampaikan itu, harusnya pejabat Indonesia sudah punya jawabannya, bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, selama gitu ya, dan Palestina belum diberikan kemerdekaan, Indonesia teguh konstitusi, tidak akan pernah berhubungan dengan Israel. Harusnya sampaikan jawabannya seperti itu, tapi ternyata mungkin lewat diplomasi, lewat lobby gitu ya, lembaga-lembaga ini malah menyampaikan peluang lah istilahnya, bertanya. Ini kan kalau dalam lobby dan negosiasi, istilahnya pertanyaan itu tuh lagi nyari survei lah, apakah MUI, ternyata baru ke MUI aja udah dapat jawaban seperti itu. Ketika ditanya ternyata agendanya bukan hanya ke MUI tapi ke ormas besar. Mereka akan datang, mereka akan menanyakan itu. Ini sebelum eskalasi, bayangkan, dan mendekati Pilpres. Sudah ada pejabat-pejabat negeri ini jalan ternyata gitu ya. Ternyata terjadi eskalasi, programnya berhenti. Dari sini MUI mengingatkan kami tuh bagaimana secara personal sudah disusupi gitu ya. Agen-agen Zionis itu sudah masuk. Mereka ingin melakukan upaya supaya Indonesia itu berubah sikap. Makanya rakyatnya harus mengingatkan terus pejabatnya. Kita dekati pejabat-pejabat, tokoh-tokoh politik yang peduli terhadap Palestina. Kita kuatkan gitu. Karena solidaritas politik ini penting juga kita lakukan atas nama negara, atas nama hubungan bilateral gitu ya, dan juga atas nama kesamaan visi dan misi. Kalau ada negara-negara lain yang memang satu visi dengan Indonesia, selama penjajahan di atas dunia itu ada, harus dilawan dan harus dihapuskan, akhirnya kita harus menyusun kekuatan. Nah, solidaritas politik itu seperti itu untuk perjuangan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Dan yang terakhir adalah kami ini di AWB, bapak-bapak, ibu, di Aqsa Ukimrum ini, relawan itu diingatkan ketika kita meneriakkan Al-Aqsa Hakuna, dan ketika kita ingin menunjukkan kepedulian terhadap Palestina, kita harus mempersiapkan diri. Karena perjuangan itu bukan perjuangan singkat, itu perjuangan lama.
perjuangan panjang gitu ya, supaya kita bisa bersama-sama sholat di Masjid Al-Aqsa. Syaratnya adalah ketika perhatian ini ke masjid, berarti tingkah laku kita juga harus di masjid. Nggak bisa kita membebaskan Al-Aqsa, tapi kita nggak sholat di masjid gitu. Kita meninggalkan masjid. Ini salah satu dipesankan oleh Syekh Syam juga ketika datang ke Indonesia. Mereka ketika Syekh Syam itu melihat jamaah sholat subuhnya, itu beliau langsung mendoakan, semoga kaum muslimin yang menjaga sholat berjamaahnya itu di masjid, suatu saat nanti perjuangannya akan diberikan kemudahan oleh Allah hingga semuanya itu bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Berarti kan kita perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa, kita juga harus ibadahnya dijaga. Perhatian terhadap masjid yang ada di depan rumah kita, yang di sekitar kita juga harus dijaga. Teriak masjid, kita nggak sholat di masjid, bertolak belakang. Dan sholat di masjidnya pun harus sholat yang tadi, tepat waktu, berjamaah. Jadi teriakan itu akan ditambah zat-zatnya dan juga tenaganya dan juga gizi-gizinya dan juga vitaminnya ketika kita jaga ibadahnya di masjid, menjaga kekuatannya, kekompakannya di masjid. Karena mudah-mudahan nanti jalannya pembebasan Masjid Al-Aqsa itu berawal dari jamaah masjid yang ada di seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan masjid, kajiannya, sholat rawatibnya, gitu, tabligh-tablignya, itu bisa menumbuhkan semangat kita dan juga kepedulian terus-menerus yang tidak pernah putus terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga terhadap Palestina. Karena ingin membebaskan Al-Aqsa, Palestinanya harus bebas. Palestinanya sudah mendekat, Al-Aqsa pasti lebih mudah untuk kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz Abdullah selaku Ketua Bidang Humas Aqsa Menlu. Alhamdulillah pagi ini kita sama-sama sudah dapat pencerahan bagaimana mengenai Aqsa dan Baitul Maqdis yang telah sama-sama kita dengarkan dari Tuan Guru Sufarman Fajar, Yarsi, dan juga bagaimana kita juga sudah dengarkan dari Ustaz Angga Minudin mengenai organisasi dan langkahnya. Untuk itu kami dari BKM Al-Muhajirin pada kesempatan ini insya Allah kita akan melaksanakan pekan donasi untuk kegiatan Palestina ini. Insya Allah nanti kita akan secara berkala memberikan laporan dan juga meminta donasi daripada seluruh jemaah. Saya rasa itu aja untuk pertemuan ini. Mungkin ada yang mau ada tanya jawab atau kita pause saja dulu. Baik, mungkin kita kesediaan Ustaz untuk berdoa untuk di Palestina. Pada Tuan Guru Suparman Fajar, kami persilakan. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk kita semua, semoga Allah kuatkan kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari upaya kita dan melayakkan kita nanti diizinkan oleh Allah bisa salat di Baitul Maqdis insyaallah taala. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khusus di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan, Allah menangkan para mujahidin. Allah terima para syuhada, keluarga-keluarga yang meninggal dunia, keluarganya masih hidup diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'u al-amru kulluhu. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil mal wal ahli wal mu'afa. Basata rizqana wa qabatta adwana wa awrata amnana wa jama'ta furqatana min kulli ma sa'alaka ya Allah ya Rabbana a'taytana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli al-mujahidin fi Gaza. Allahumma salli al-mujahidin fi Gaza. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللاجئين المظلومين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جريحهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المحتلين الذين قتلوا إخواننا المستضعفين إخواننا المسلمين. اللهم أهلكهم ودمرهم تدميرا ولا تترك أحدا منهم يا قوي يا متين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين آمين آمين. دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم